Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, tak terasa sudah sepekan kita di bulan Sya'ban. Malam ini insyaallah malam 7 Sya'ban 1444 Hijriah. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Mengingatkan kembali bahwa bulan ini banyak diremehkan oleh orang. Orang-orang lalai dengan keutamaan Sya'ban. Dia juga tidak perhatian dengan apa yang seharusnya dilakukan di bulan Sya'ban. Apabila di masa Rasul SAW hidup bersama generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi, ternyata orang-orang pada masa itu melalaikan dan mengabaikan bulan Sya'ban ini. Lalu bagaimana dengan generasi di masa sekarang ini yang mereka sibuk mengejar bayangan mereka sendiri? Tatkala dia berhenti, bayangan itu berhenti. Tatkala dia berlari, bayangan itu akan terus berlari. Mereka sibuk mengejar dunia. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kematian tidak kenal kaya dan miskin, tidak kenal tua dan muda. Dia datang apabila waktu kita telah tiba. Nabi SAW ditanya oleh Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran, ma tasumu min Sya'ban." Aku belum melihat engkau berpuasa di sebuah bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa? Maka beliau mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas baina Rajab wa Ramadhan." Itu bulan yang dilalaikan oleh manusia, yang letaknya terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan sejak penciptaan langit dan bumi, salah satu bulan haram. Dan bulan Ramadhan adalah bulan yang diagungkan oleh umat Islam, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diwajibkannya berpuasa, salah satu rukun agama Islam. Sehingga yang Sya'ban ini sepertinya nggak punya keutamaan, nggak ada fadilah. Kita sibuk dengan dunia kita. Padahal kata Nabi SAW, "Turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin." Di bulan Sya'ban ini amalan diangkat menuju kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Lalu beliau mengatakan, "Wa uhibbu an urfa'a amali wa ana sha'im." Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Dan subhanallah jemaah, Allah jadikan bulan Sya'ban bulan diangkatnya amalan. Allah jadikan bulan Ramadhan bulan diwajibkannya berpuasa. Tapi di bulan Sya'ban ini Nabi SAW telah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadhan, sehingga kala masuk ke rukun Islam udah siap. Seperti orang yang dikatakan kepadanya, "Kita mau berangkat umroh nih, mau berangkat umroh." Kapan berangkat umroh? Insya Allah tanggal 1 Ramadan.
itu makan persiapan. Persiapan lah, manasik umroh, persiapan, ya tasnya diambil, barang-barang dimasukin, semuanya disiapin. Dan Sya'ban bulan untuk mempersiapkan untuk Ramadan, seperti qabliyahnya Ramadan. Maka hibati fillah, apabila kita membaca bagaimana puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat Usama bin Zaid sampai kebingungan, kana yasumu Sya'ban kullahu, beliau puasa di bulan Sya'ban full. Kana yasumu Sya'ban illa qalila, beliau puasa di bulan Sya'ban full kecuali sedikit yang beliau nggak puasa. Terus kita bagaimana? Tatkala kita jamaah sudah mulai puasa sunnah bulan Sya'ban, yang jelas utang lunas. Mak-mak utangnya lunas juga, karena dia udah puasa sunnah. Tapi kalau masih punya utang, ya udah di Sya'ban ini puasanya puasa qadha. Terus namanya orang sudah terbiasa puasa, tatkala kita berbuka di awal hari Ramadan, apakah orang yang biasa puasa sunnah akan ribut dengan menu berbuka? Kenapa kita lihat kalau bulan Ramadan semua makanan keluar ya? Berbagai macam takjil di jalanan, orang jualan ini itu macam-macam. Kenapa itu terjadi? Padahal itu bulan Ramadan, bulan umat Islam sedang berpuasa, umat Islam sedang menahan diri dari makan, minum, dan syahwatnya. Ya karena mereka nggak biasa, nggak punya persiapan. Coba persiapan. Cobalah engkau puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Insya Allah awal Ramadan biasa aja. Ada kurma ya kurma. Udah selesai. Loh, gak makan macam-macam. Ya ada apa? Aku sudah terbiasa berpuasa. Maka anak harap ini bicara tentang lifestyle juga ya, tentang gaya hidup. Ketika seorang sudah biasa gaya hidupnya berpuasa, insya Allah masuk bulan Ramadan dia biasa aja. Artinya dia semakin semangat beribadah, dia semakin tidak memikirkan perutnya, dia memikirkan bagaimana mengabdi kepada Sang Pencipta. Dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu full kegiatan yang kalau kita nggak punya persiapan di bulan Sya'ban ini, ya kita akan lemes, siang tidur. Kenapa engkau puasa? Emangnya cuma engkau yang puasa? Engkau cuma nggak pernah latihan. Seperti orang yang berenang, dia lama nggak berenang, kecapean dia. Tapi yang biasa berenang ya biasa-biasa aja. Semualah ala bisa karena biasa. Dan bulan Sya'ban bulan para pembaca Al-Quran. Ini pun juga untuk mempersiapkan diri masuk ke bulan yang kata Allah Azza wa Jal, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Baik, ahibati fillah, kita akan lanjutkan kajian kita di bab di kitab Al-Adabul Mufrad ya, karya Al-Imam Bukhari. Kita semoga anda nggak lupa ya, kita sampai ke bab 381, yaitu bab inna minasy-syi'ri hikmah. Di antara syair-syair itu ada yang mengandung hikmah. Hikmah itu artinya ucapan yang baik yang bisa menghalangi manusia dari perbuatan jahat, perbuatan buruk, dan memotivasi dia untuk berbuat baik. Itu hikmah. Baik, pada waktu itu kita baca kisahnya atau hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua dalam bab ini Anda bacakan lagi. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Amr bin Marzuq. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah. Dia mendengar Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir ya. Qala sahibtu Imran ibn Husain min al-Kufah ila al-Basrah. Aku menemani Imran bin Husain dari Kufah ke Basrah. Ini dua kota yang ada di Irak ya. Faqalla manzilun yanziluhu illa wa huwa yunshiduni syi'ran. Hampir setiap singgah di tempat persinggahan dia biasanya menyenandungkan buat aku syair
Waqala, dan dia berkata, inna fil ma'aridi lamanduhatan anil kadhib. Dia mengatakan bahwasanya di ma'arid, ma'arid ini ucapan yang diplomatis ya, ucapan yang atau perkataan yang memiliki banyak penafsiran, yang terkadang orang yang menyampaikan dengan orang yang mendengarnya penafsirannya berbeda, padahal maksud yang menyampaikan A ternyata yang mendengar memahaminya B. Jadi nggak sampai berdusta dia sebenarnya, tapi ucapan yang diplomatis ya. Taib, itu untuk menghindari dusta. Taib, kemarin Anda sampaikan tentang Mutarrif bin Syikhir, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ya. Dikatakan oleh Al-Imam Bukhari, dia itu dilahirkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, bahwa dia itu seorang tabi'i yang hidup di masa Nabi SAW. Artinya dia dilahirkan pada saat Nabi masih hidup alaihi salatu wassalam, tapi dia nggak pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bapaknya Abdullah bin Syikhir, seorang sahabat. Dia ada sikap dia yang begitu tegasnya ya, tapi penuh dengan hikmah. Tatkala beliau itu didatangin oleh satu kelompok Khawarij. Khawarij ini sempalan dari umat Islam yang mereka mengaku-ngaku sebagai penegak kebenaran, pembela kebenaran. Mereka mengklaim dirinya sebagai kelompok yang menginginkan agama Allah itu tegak di muka bumi ini, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mereka melakukan berbagai macam tindakan, di antaranya kudeta, bahkan pemberontakan terhadap pemerintahan Utsman bin Affan. Mereka juga membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan juga diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Khawarij ini mereka punya sikap berlebihan dalam beragama. Dia datang, mereka datang jumpain Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ini untuk mengajaknya bergabung dengan kelompok mereka. Maka ingat jamaah, siapa saja yang mengajak kita untuk bergabung dengan kelompoknya, jangan mau. Tapi siapa saja yang mengajak kita bergabung dengan Allah dan Rasulnya, mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kita taat sama mereka, kita ikutin. Ketika Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ini diajak, maka akhirnya dia membuat sebuah pernyataan kepada kelompok yang mengajaknya untuk bergabung ini. Apa kata Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir? Ya haula, wahai orang-orang, kata dia, innahu law kanat li nafsa, sesungguhnya apabila aku memiliki dua ruh, dua nyawa, taba'tukum bi'ihdahuma wa amsathu al-ukhra, maka nyawaku yang satu aku biarkan ikut kalian, dan yang satunya aku tahan, enggak ikut. Fa in kana alladhi taquluna hudan ittaba'tuha bil ukhra. Kalau ternyata sebagaimana yang kalian katakan ini adalah sebuah kebenaran, maka yang satunya lagi aku ajak. Nyawaku kan dua, yang satu aku ikut untuk memastikan terlebih dahulu apakah benar-benar sebuah kebenaran atau hanya ya tipu-tipu belaka, hanya sebuah kesesatan yang dibungkus dengan bungkus kebenaran dan kebaikan. Maka kalau ternyata memang benar, ya aku akan ikutin dengan nyawa yang satunya. Wa in kanat dhalalatan halakat nafsun. Tapi kalau ternyata jalan itu jalan yang tersesat, ya udahlah, satu nyawa sirna, binasa, wa baqiyat li nafsun. Tapi aku punya nyawa lain ya, yang aku bisa melanjutkan perjalanan hidup di atas kebenaran. Walakinnaha nafsun wahidah. Tapi yang jadi masalah, nyawaku cuma satu. Wa ana akrah an ugharrir biha. Dan aku nggak mau. Apa istilah gharar ya? Gharar itu anak kok lupa bahasa yang biasa dipakai itu. Aku nggak mau
apa ya? Astagfirullahaladzim. Ana jadi lupa. Tapi intinya nanti ana kalau dapat tuh, aku nggak mau mengorbankannya gitu dengan sesuatu yang nggak pasti. Karena ini mengandung unsur gharar. Bisa untung bisa rugi gitu loh. Aku nggak mau. Ini benar-benar satu hal yang Allahumma sholli ala Muhammad, yang nggak mungkin aku lakukan katanya. Karena nyawaku cuma satu. Alhamdulillah dia selamat dari godaan dan ajakan orang-orang Khawarij ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka, kalian kalau lihat mereka, kalian akan meremehkan sholat kalian. Mereka orang-orang yang ahli ibadah. Kalau mereka baca Quran, malam hari semuanya baca Quran, cuma nggak melewatin kerongkongan mereka. Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Allah ini seperti keluarnya anak panah dari binatang buruan. Taib, seperti yang Anda sebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwa Mutarrif ini karena sering mendapatkan ilmu dari gurunya, dari Imran bin Husain, bahwasanya ma'arid tadi, ungkapan-ungkapan yang multi makna, yang diplomatis, itu ada ruang bagi kita untuk meninggalkan dusta. Yang nggak boleh kita berdusta, bohong. Ya udah pakai ma'arid tadi, ungkapan-ungkapan yang multi tafsir ya. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Mutarrif bin Abdullah punya dua istri. Faja'a min indi ihdahuma. Dia datang dari salah satu dari istrinya. Ya biasalah, seorang yang punya dua istri, dia mungkin ke rumahnya fulana, nanti ke rumahnya fulan, karena memang dia punya tanggung jawab. Ketika dia datang ke rumah salah satu istrinya, istri itu tanya, "Ji'ta min indi fulana?" Ini jemaah, ada hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Allah ajak melarang ya, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya sebuah pertanyaan yang kalau nanti dijawab nyusahkan kalian. Seorang wanita, seorang istri, tatkala suaminya datang ke rumahnya, seharusnya dia menanyakan sesuatu yang membuat kehidupan mereka semakin sakinah, mawaddah, rahmah. Jangan menanyakan sesuatu yang hanya akan membuat keributan. Dan ini banyak terjadi dalam rumah tangga. Permasalahan awalnya dari pertanyaan. Dari mana? Ngapain? Ketika suamimu di luar rumah, engkau titipkan dia sama Allah. Selama dia adalah laki-laki yang taat, melaksanakan sholat ya, titipkan sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang ingin merusak rumah tangga, dan syaitan pun ingin merusak rumah tangga. Seharusnya yang kau tanyakan ketika dia pulang, tanyakan, kepingin apa? Mau apa? Suguhkan buat dia, tawarkan kepadanya menu-menu yang nyaman, yang membuat sang suami ini jadi betah di rumah. Ini Mutarrif datang ke rumah istrinya yang satunya. Istri yang ini tanya, "Ji'ta min 'indi fulana?" Engkau baru datang dari rumahnya fulana ya? Kira-kira apa manfaat yang didapat dari pertanyaan itu? Kalau benar dari rumahnya fulana atau tidak benar dari rumahnya fulana, mau dapat apa? Akan mendapatkan keromantisan, akan mendapatkan perhatian lebih dari suami, akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang? Enggak, Syama. Hanya akan memberikan bensin kepada api kecemburuan dia. Apa katanya Mutarrif? Mutarrif tidak jawab pertanyaannya. Dia mengatakan, "Ji'tu min 'indi Imran bin Husain." Aku datang dari tempatnya Imran bin Husain. Entah datangnya kapan, dia nggak sebutin. Ini yang tadi termasuk ma'arid ya, jawaban yang diplomatis. Dia memang baru datang dari rumah istrinya,
Tapi dia juga datang dari tempatnya Imran bin Husain. Boleh jadi sebelum berangkat ke tempat istrinya yang pertama atau yang kedua, atau sesudah itu. Yang jelas dia tidak menjawab pertanyaan istrinya. Dia menjawab dengan jawaban lain. Ini para suami juga harus pintar ngadepin istrinya. Ada hal-hal yang kalau dijawab tambah ribut, maka alihkan kepada jawaban yang lainnya. Ji'tu min indi Imran bin Husain. Aku datang dari tempatnya Imran bin Husain, gurunya yang tadi setiap kali singgah ketika perjalanan dari Basrah ke Kufah selalu disenandungkan bait syair. Fahaddatsana, dan dia mengajarkan kepada kami. Kapan datangnya nggak tahu, dia nggak sebutin. Yang jelas dia datang ke tempatnya Imran bin Husain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqalla sakinil jannatin nisa. Kebanyakan atau sesungguhnya yang paling sedikit penghuni neraka itu, penghuni surga itu apa? Sesungguhnya yang paling sedikit dari penghuni surga itu adalah para wanita. Rawahu Muslim. Jadi jamaah, kecemburuan para istri itu sebenarnya hal yang lumrah, tapi jangan diikutin, jangan diturutin, karena kadangkala setan akan hadir di sana dan akan merusak rumah tangga. Maka hendaklah para istri berusaha untuk menahan diri. Tadi dia kepingin tahu, dia kepo dari mana suaminya, mungkin ngapain di sini ini itu, alihkan kepada yang lainnya. Cari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang-orang yang melakukan perbuatan Allah nggak ridho, suaminya nggak ridho, orang-orang juga nggak ridho. Yang ada dia membuat setan ridho. Taib, ini kisah Mutarrif bin Syikhir bin Abdullah bin Syikhir ya, yang dia akhirnya karena tadi ada arahan boleh mengucapkan ucapan yang multi tafsir, yang multi makna, ya biarlah istrinya memahami dia dari rumahnya Imran bin Husain saja, padahal dia hari itu mungkin dari rumahnya fulan, dari rumahnya fulan, dari banyak rumah gitu loh. Dan seorang suami juga bisa seperti itu menjawabnya, aku dari toko. Dari mana engkau? Dia pikirnya dari rumah istri keduanya umpamanya, aku dari toko. Ya memang dia dari toko, tapi dia juga dari sana. Ini yang namanya ma'arid, sehingga nggak perlu berdusta. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan setelah hadis Mutarrif ini. Hadis selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Bakar bin Abdurrahman anna Marwan bin Hakam akhbarahu anna Abdurrahman bin Aswad ibn Abdi Yaghuth akhbarahu anna Ubay bin Ka'ab akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minasy-syi'ri hikmah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Yaman, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'aib dari Zuhri, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Abu Bakar bin Abdurrahman bahwasanya Marwan bin Hakam mengajarkan kepadanya, bahwa Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaghuth mengajarkan kepadanya, bahwa Ubay bin Ka'ab mengabarkan kepadanya. Masya Allah jamaah, Ubay bin Ka'ab ya, ana ingin sedikit menyampaikan tentang Ubay bin Ka'ab. Ini salah satu sahabat Nabi yang memiliki banyak kelebihan. Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat yang mengajarkan Al-Quran, yang Nabi juga memerintahkan para sahabat untuk belajar dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab juga sebagai penulis wahyu ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab pernah dia ditanya sama Nabi SAW, apa
ayat yang paling besar dalam Al-Quran Karim. Nabi akan mengajarkan itu. Ubay menyampaikan ayat kursi. Lalu Nabi memberikan pujian kepada Ubay bin Ka'ab. Dia termasuk yang diperintahkan para sahabat untuk belajar Al-Quran kepadanya. Sampai dikatakan ilmunya para sahabat itu ya di 6 sahabat ya. Artinya terkumpul ilmunya Nabi SAW itu terkumpul di 6 sahabat ini. Umar wa Ali, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Thabit, Abu Darda, Ibn Mas'ud. Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dia yang pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik. Aku banyak bersalawat kepadamu. Banyak dia membaca salat buat Nabi SAW. Fakam aj'al laka min salati. Berapa banyak dari salawat, dari doa-doaku yang isinya salawat buat engkau. Kata Nabi SAW, ma syi'ta, terserah engkau. Akhirnya Ubay menawarkan dia, gimana kalau seperempatnya isinya salawat? Kata Nabi, terserah engkau. Kalau engkau tambahkan lebih baik. Gimana kalau setengahnya? Setengah doanya Ubay diisi selawat. Kata Nabi SAW, terserah engkau. Kalau engkau tambahin lebih baik. Gimana kalau 2/3-nya? Kata Nabi SAW, terserah engkau. Kalau engkau tambahin lebih baik. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhu, idzan aj'al laka min salati kullah. Kalau begitu, semua salatku isinya salawat buat engkau, wahai Rasulullah. Semua doaku isinya salawat buat engkau. Ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ubay ini pernah, jamaah ya, ini juga sebuah fadilah, keutamaan Ubay bin Ka'ab. Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada Ubay, innallaha amarani an aqra alaika al-Quran. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Apa katanya Ubay? Allah samani laka, Allah sebutkan namaku kepadamu ya Rasul. Allah sebutkan namamu kepada. Qala na'am, iya. Wa dzukirtu 'inda rabbil alamin, namaku disebut di sisi Allah Rabbul Alamin. Kata Nabi SAW, na'am. Ketika dengar itu nangis Ubay. Ya, gimana ya ketika seorang disebut namanya sama Allah Azza wa Jalla. Diperintahkan Nabi untuk membacakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, khudhil Qur'an min arba'ah, belajarlah Al-Quran ini dari 4 sahabat ya, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, dari Mu'ad bin Jabal, dari Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kembali kepada hadis yang berkaitan dengan bab kita ini, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, memberitakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasy-syi'ri hikmah. Sesungguhnya ada dari syair-syair yang merupakan hikmah, ucapan yang sesuai dengan kebenaran, yang memerintahkan kepada kebaikan. Ada gitu loh jamaah. Karena kebanyakan syair itu di masa itu ya, banyakkan orang menyusun bait syair itu isinya celaan atau pujian yang dibalut kebohongan, atau isinya tentang khomer, isinya tentang wanita, tentang tahta, macam-macam lah orang buat syair. Maka Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan sesungguhnya ada sebagian syair yang hikmah. Contoh nih syair yang hikmah ya, Ana akan bacakan syairnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan,
Da'il ayyam taf'al ma tasha, biarkan hari-hari ini berbuat apa yang dia kehendaki. Wattib nafsan idza hakamal qadha. Udah, kita itu nggak tahu. Hari ini mungkin terjadi hujan yang begitu derasnya, yang membuat banjir bandang, kita nggak tahu. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wattib nafsan idza hakamal qadha. Dan jadilah orang yang menerima jiwanya tatkala takdir itu terjadi. Kalau takdir baik semua siap, tapi yang jadi masalah takdir buruk yang kita semua nggak menginginkannya. Tapi kalau terjadi, ya udah terima. Wattib nafsan idza hakamal qadha wa la tajza li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa. Kata Imam Syafi'i, engkau jangan jaza, jangan akhirnya nggak sabar menghadapi peristiwa-peristiwa malam hari ya. Karena semua peristiwa dunia itu nggak ada yang selamanya. Semua peristiwa dunia itu judulnya sementara, sebentar saja. Coba antum lihat. Yang jadi presiden sementara. Sementara jadi presiden. Jadi sebenarnya judulnya presiden sementara. Hanya saja kan nggak ditulis itu. Biasanya yang ditulis itu apa ya? Ada pejabat sementara gitu loh. Semuanya sementara. Yang jadi Kapolri sementara. Yang jadi Pangdam sementara. Yang jadi dokter sementara. Yang jadi bawahan sementara. Apapun jabatanmu, engkau cuma sebentar. Makanya Masya mengatakan, "Fama li hawadithud dunya baqau." Nggak ada peristiwa dunia itu yang kekal, nggak ada. Engkau tersenyum pun sementara tersenyum, menangis sementara, sedih sementara, senang sementara. Nggak ada yang kekal di sini. Itu karena judul kehidupan dunia ini adalah sementara. Engkau tinggal di rumahmu yang bagus, antum sudah tinggal, oh iya, anak nggak ngontrak lagi rumah. Sebentar antum di sini, hanya sementara. Iya. Maka jangan terlalu sedih dan jangan berbangga-banggaan. Engkau cuma sebentar. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan. Jadilah orang yang sabar menghadapi hal-hal besar. Wa shimatuka samahatu wal wafa, yang menjadi sikapmu dalam semua kondisi, engkau berjiwa besar dan engkau menepati janji. Suka memaafkan orang lain, menerima kondisi yang ada dan menepati janji. Wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u. Walaupun kekuranganmu banyak, orang itu tahu dengan kekurangan-kekuranganmu, aib-aibmu, tapi ingat, yang namanya rahasiamu harus ditutupin. Orang itu punya dosa bukan untuk diumbar, bukan untuk diceritakan. Kita semua punya kekurangan. Terus gimana cara menutupin kekurangan kita? Inilah termasuk ada tadi sebagian syair itu hikmah jemaah. Kenapa ucapan itu disusun menjadi syair? Karena mudah dihafal dan enak didengar. Kata Imam Syafi'i, tasattar bis-sakha'i fa kullu 'aibin yughattihi kama qila as-sakha'u. Engkau tutupin, bungkus kekuranganmu itu dengan suka berbagi, suka membantu orang, suka nolong orang. Artinya kita ini memang disuruh, ya, setelah berbuat jahat, wa'ad bi'isai al-hasan, ikuti dengan perbuatan baik kalau engkau punya dosa. Karena semua orang melakukan dosa. Terus gimana cara menutupinya? Ya ikuti dengan berbuat baik. Itu juga pesan Nabi SAW. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan gimana cara menutupinya. Di antara amalan yang paling indah untuk menutupi dosa, menghapuskan dosa, adalah dengan berbuat baik, membantu orang lain, berbagi dengan harta yang dimiliki. Karena semua aib itu bisa ditutup dengan kedermawanan. Semua aib. Ini menunjukkan fadilahnya sedekah. Sedekah itu memadamkan amarah, menghapuskan dosa. Itu sedekah.
Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kekuranganmu banyak, tapi tolong ditutup, dihapuskan dengan berbuat baik, membantu orang lain, menolong orang lain. Kemudian wala tara lil aadi qad tudhur wala tura atau turi lil aadi qad tudhullan fa inna syamatatal a'da'i balau. Jangan pernah engkau kelihatan buat musuh-musuhmu itu hina. Engkau jangan kelihatan hina. Kenapa? Karena musuh itu biasanya akan senang kalau melihat engkau kena penyakit, melihat engkau kena bala, kena musibah, engkau dihinakan. Ini bala lagi. Maka engkau harus nampakkan kepada orang-orang yang gak suka sama engkau bahwasanya engkau gak ada masalah. Nah, supaya gak tambah disakitin, gak tambah dimaki, dicela sama musuh-musuh, sama orang-orang yang tidak suka sama engkau. Wala tarjus samahata min bakhilin fama finna lidham'ani ma. Jangan pernah engkau berharap kebaikan dari orang yang bakhil, orang yang kikir. Jangan. Kenapa? Nggak ada air itu di api. Seperti orang haus berangkat ke api mencari, nggak ada air di situ. Sebagaimana engkau nggak mendapatkan air dari api, engkau nggak akan mendapatkan kebaikan dari orang yang bakhil. Subhanallah ya. Ini hikmah cuma. Artinya kita kalau tahu fulan itu bakhil ya, sulit untuk membantu, ya udah, jangan menghinakan diri kita dengan minta-minta sama fulan. Tinggalkan dia. La yajtami'u syuhun wa iman fi jawfil abdi. Kata Nabi SAW, iman dan sifat kikir serta ambisi itu nggak ngumpul di hati seorang. Afwan jemaah. Bismillah. Warizquka laysa yanqusuhu at-ta'anni wa laysa yazidu fi rizqil ana'u. Rizkimu itu enggak akan berkurang karena engkau perlahan-lahan. Enggak. Dan rizkimu juga enggak akan bertambah karena engkau melelahkan dirimu. Enggak. Ini iman dengan takdir. Sebelum kau lahir, rizkimu sudah dicatat. Sebelum penciptaan langit dan bumi ini, rizkimu sudah ditetapkan. Maka tugas kita, ya jalanin sebabnya. Jangan malas. Tapi juga jangan terburu-buru. Karena kita lihat berapa banyak tabrakan, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan disebabkan terburu-buru. Rizkimu nggak akan nambah karena kau terburu-buru. Nggak akan. Dan rizkimu nggak akan berkurang karena engkau lambat. Itu kalau bicara rizki. Makanya kadang-kadang kita lihat, Masya Allah, ada orang yang terburu-buru, marah kecelakaan, habis rizkinya. Ada orang yang telat ya, datangnya mungkin ada urusan ini dan itu. Tapi kalau sudah rizki, ya udah siapa. Ini bicara rizki. Kemudian beliau mengatakan, wala huzrun yadum wala sururun wala bu'sun alaika wala rakhau. Nggak ada kesedihan yang terus-terusan, nggak ada. Kesedihan forever nggak ada. Dan juga nggak ada kebahagiaan yang forever. Di dunia ini nggak ada. Yang ada judulnya sementara. Engkau juga nggak akan hidup susah terus. Kena penyakit umpamanya, gimana sampai kapan? Ntar lagi mati, selesai sudah. Kalau artinya penyakit itu nggak sembuh, yang jelas dia akan pergi dan hilang. Begitu pula yang sehat. Emangnya engkau yang sehat sekarang sehat terus? Kau sedang nunggu penyakit. Kalau enggak, engkau akan kehilangan semua. Hidupmu pun akan hilang. Seorang yang mendengar bait-bait syari ini, hatinya akan menjadi lebih tenang gitu ya, menghadapi masalah yang ada. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata Imam Syafi'i, apabila engkau memiliki hati yang qanaah, yang nerima aja. Allah, berat qanaah ini. Ini juga rizki. Di hadis disebutkan yang dikasih qanaah di hatinya itu Allah, itu rizki dari Allah SWT. Kalau engkau punya hati yang nerima, maka engkau dengan raja yang memiliki dunia ini sama. Orang nerima itu apa aja yang dia hadapin, yang dia dapatkan, dia mengatakan alhamdulillah.
jadi sama dengan raja yang memiliki dunia ini, jamaah. Kalau engkau punya hati yang qanaah. Tapi kita kan tadi melihat ke atas, kepingin nambah harta, kepingin mendapatkan ini, jabatan, engkau susah hidup. Kalau beliau mengatakan, wa man nazalat bisahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama'u. Barang siapa yang kematian datang kepadanya, nggak ada bumi yang bisa menyelamatkan dia, nggak pula langit, nggak ada. Engkau mau berangkat, mau pindah ke Merih, ke Mars sana, engkau mau bikin pemukiman di sana, waktunya mati datang. Engkau mau sembunyi di bunker atau bunker ya, supaya engkau nggak kena bom atom atau bom nuklir, datang malaikat mencabut nyawa. Mau dimanapun kau berada. Sehingga kita benar-benar mempersiapkan diri untuk hal itu. Ini hikmah tadi, bait-bait yang isinya hikmah ya, bukan isinya ya ucapan-ucapan yang mesum atau berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Semua dari awal sampai akhir hikmah. Kemudian wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al-qadha dhaqa al-fadha. Bumi Allah ini luas loh. Tapi kalau turun takdirnya Allah, langit pun jadi sempit, angkasa jadi sempit. Kalau turun ketentuan Allah Azza wa Jalla, artinya nggak bisa kemana-mana kita. Bumi Allah yang luas, orang mungkin bisa berpindah ke Jakarta, dia sakit dibawa ke Singapura, nggak bisa dokter di Singapura dibawa ke Amerika. Kau mau dibawa kemana? Kalau sudah datang ketentuan Allah, sempit. Seakan-akan engkau yang ada di situ yang mau diambil nyawanya. Selesai sudah. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i, masih banyak ya ucapan Imam Syafi'i atau bait-bait syair Imam Syafi'i. Beliau seorang imam, seorang yang alim ya. Beliau bukan sastrawan, tapi beliau kalau alim ulama yang punya jiwa sastra, yang juga mengerti bagaimana menyusun syair-syair itu. Maka atas ilmu agama beliau yang mendalam, beliau tuangkan nasihat-nasihat itu yang bentuknya syair. Dan sebelumnya Nabi SAW sudah menyebutkan, inna minas syi'ri hikmah, sesungguhnya ada dari syair-syair yang mengandung hikmah. Baik, di hadis selanjutnya, hadis 859, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Muhammad, dia berkata, haddatsana Abu Hammam Muhammad ibn Zabargan قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سري قال قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد قال أما إن ربك يحب الحمد ولم يزده على ذلك. طيب, di sini Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Hammam Muhammad ibn Zabargan, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yunus ibn Ubaid, dia meriwayatkan dari Al-Hasan meriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Aswad ini berkata, ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, inni madahtu Rabbi Azza wa Jal bimahamid, aku sesungguhnya telah memuji Tuhanku dengan pujian-pujian, bentuknya syair tapi gitu. Dan Allah itu di antara namanya Al-Hamid, dia yang suka dengan pujian dan dialah yang berhak mendapatkan pujian. Bahkan setiap salat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu suka dengan pujian, sehingga kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika sholat kita bangkit dari ruku, kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Lalu kita mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Taib, apa jawaban Nabi ketika sahabat Al-Aswad bin Sari ini mengatakan hal itu? Maka Nabi mengatakan, ama inna rabbaka yuhibbul hamda, adapun sesungguhnya Tuhanmu itu cinta dengan pujian. Walam yazidu ala dzalik, Nabi tidak nambahin kecuali itu yang beliau ucapkan. Ini menunjukkan bahwasanya tadi judul bab ini adalah sesungguhnya
ada syair-syair yang mengandung hikmah. Artinya nggak semua syair tercela. Ada syair yang terpuji. Bahkan kalau kita lihat Nabi SAW memiliki penyair-penyair dalam menghadapi ya orang-orang musyrikin. Ada 3 penyair Nabi SAW ya. Nanti kita juga akan bahas yang terkenal ya. Abdullah bin Rawaha, kemudian Hasan bin Thabit, kemudian Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, Hasan bin Thabit, dan Abdullah bin Rawaha. Itu penyair Nabi SAW. Yang 3 orang ini punya spesialisasi masing-masing. Ini bagian ini bagian ini, bagian ini. Taib, itu jawaban Nabi SAW. Allah cinta dengan pujian. Jadi nggak ada masalah selama syair itu mengandung hikmah, mengandung hal-hal yang positif ya. Kemudian tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Taib, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam atau Imam Bukhari menyebutkan hadis selanjutnya. Beliau mengatakan, haddatsana Umar ibn Hafs qala haddatsani atau haddatsana Abi قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. Baik, di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami, Umar bin Hafs dia berkata telah mengajarkan kepada kami bapakku, yaitu Hafs. Bapaknya berkata telah mengajarkan kepada kami Al-A'mash. Bapakku Al-A'mash berkata, aku mendengar Abu Saleh meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamtali'a jawfu rajulin qayhan hatta yariyahu khairun min an yamtali'a syi'ran. Beliau mengatakan bahwasanya dipenuhinya perut seorang manusia dengan qaih, dengan nanah. Perut ini dipenuhi dengan nanah yang mungkin kena kanker stadium 4 atau tumor yang kemudian menjadi nanah di perutnya. Dipenuhinya perutnya seorang dengan nanah, kata Nabi SAW, hatta yariyahu, sampai ya mungkin membesar perutnya, rusak sudah perutnya nih, kena penyakit itu. Itu lebih baik daripada dipenuhi sama syair. Artinya ada syair-syair yang hikmah, tapi jangan sampai engkau memenuhi perutmu dengan syair. Oh, tapi syairku hikmah semuanya. Naam. Kenapa? Ada hal lain yang harus engkau pelajari, yang harus engkau lakukan dengan lisanmu, dengan hatimu. Ada hal-hal yang harus engkau hafalkan. Kalau engkau sibuk menghafalkan syair, kerjanya hanya bersenandung, ini subhanallah, ini syairnya mah syair yang mubah ya. Kalau yang haram selesai sudah, udah nggak boleh. Bagaimana ini syair yang mubah sebenarnya. Tapi jangan sampai menjadikan kesibukanmu itu hanya menghafal syair. Itu kata Nabi SAW, lebih baik perutnya dipenuhin sama penyakit itu nanah yang membuat perutnya busuk daripada dipenuhi dengan syair. Karena orang kalau sudah suka syair kemudian dipenuhi perutnya dengan syair, kapan dia baca Quran? Kapan dia belajar hadis? Kapan dia mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat? Ini syair yang mubah, jemaah. Bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya menghafalkan bait-bait syair lagu-lagu? Itu yang dihafal dengan musik-musiknya. Padahal kita tahu bagaimana hukum musik dalam pandangan Imam Madhab yang keempat ya, Imam Madhab 4 itu. Tapi orang hidupnya musik, kemana dia dengerin musik, jalan dengerin musik, di bis musik, di mall musik, dimanapun musik, full musik. Yang dia hafal itu. Bagaimana kemudian dengan hadis Nabi SAW?
Kalau Nabi mengatakan dipenuhinya perut seseorang dengan nanah yang membuat perutnya busuk, itu lebih baik daripada dipenuhi dengan syair yang mubah, yang mungkin ada unsur hikmah. Dia hafalin tuh diwan Imam Syafi'i, terus kapan kau ngafalin Quran? Kapan ngafalin hadis Nabi SAW? Kapan kau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla? Makanya Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan hadis ini, tapi babnya berbeda. Beliau mengatakan babun ma yukrahu an yakuna al-ghalib 'ala al-insan asy-syi'r hatta yasuddahu an dzikrillah wal 'ilm wal Qur'an. Bab dibencinya yang menjadi dominan pada seseorang itu syair. Ini syair yang mubah ya. Bahkan mungkin yang ada hikmah di situ. Beliau bikin bab itu hatta yasuddahu, sehingga kesibukan dia dengan syair itu menghalangi dia dari mengingat Allah, dari belajar ilmu agama, dan dari membaca Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Kemudian Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, baina nahnu nasiru ma'a Rasulullah SAW bil arj, ketika kita sedang berjalan bersama Nabi SAW di Arj. Arj ini nama kampung yang disebutkan jaraknya dari Madinah kira-kira 78 mil. Ketika Nabi berjalan di sana, idh aradha syairun yunshid, tahu-tahu ada seorang laki-laki yang di sana penyair yang menyenandungkan syairnya. Apa kata Nabi SAW? Khudhu syaitan au amsiku syaitan. Pegang syaitan ini, tangkap nih. Lalu beliau mengatakan, la ayyam tali'a jawfu rajulin qayhan khairun min ayyam tali'a syi'ran. Dipenuhinya perut seorang dengan nanah itu lebih baik daripada dipenuhi dengan syair. Jadi ketika kita tahu bahwasanya ada syair-syair yang hikmah, tapi bukan berarti kita diperintahkan untuk hidup menghafalkan syair, memenuhi hati kita dengan syair. Kapan engkau menghafalkan Al-Quran? Allah mengatakan tentang Al-Quran, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Quran itu bukan ucapan syair, bukan penyair, bukan. Sedikit cuma kalian yang beriman. Baik, kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis, haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Mubarak an al-Hasan an al-Aswad bin Sari qala kuntu sya'iran fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu ala unshiduka mahamid hamidtu biha rabbi qala inna rabbaka yuhibbul mahamid walam yazidni ala dhalik. Ini seperti hadis yang di nomor 859 ya. Sama hadisnya, jalurnya berbeda. Dari Al-Aswad bin Sari, dia berkata, aku adalah seorang penyair. Lalu aku mendatangi Nabi SAW. Aku mengatakan kepadanya, maukah engkau aku senandungkan pujian-pujian dari syair untuk Tuhanku yang dengannya aku memujinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu itu cinta dengan pujian-pujian. Dan beliau tidak menambahkan ucapan yang lain. Cuma itu yang diucapkan Nabi SAW. Baik, kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Abdah qala akhbarana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzana Hassan bin Thabit Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam fi hija'il musyrikin. Faqala Rasulullah SAW, kaifa binisbati, fa kaifa binisbati? Qala la asullannaka minhum kama tusallu sya'ratu minal ajin. Ini hadis, kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham bin Urwah. Dia meriwayatkan dari bapaknya Urwah bin Zubair. Dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Hasan bin Thabit datang meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memaki orang-orang musyrikin, karena mereka suka menyakiti Nabi SAW dengan syair-syair mereka. Syair termasuk perang syair dulu ya. Tahu Nabi berkata kepada Hasan, bagaimana dengan nasabku? Aku ini kan termasuk Quraisy. Nanti engkau mencela Quraisy, aku masuk di dalamnya. Kata Hasan, aku akan cabut engkau dari mereka sebagaimana rambut itu dicabut dari adonan roti. Insya Allah berkaitan dengan hadis ini, nanti kita akan ceritakan tentang Hasan bin Thabit, tentang perjuangan dia membela Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadis selanjutnya itu berkaitan dengan adanya orang yang mencela Hasan bin Thabit karena dia ya manusia biasa yang melakukan kesalahan. Baik, jemaah, kita masuk ke sesi tanya jawab. InsyaAllah Anda kembalikan ke teman-teman di Raja Pusat. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam MA hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan malam hari ini dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab ini. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Bapak Warjono di Bangka Belitung. Pertanyaannya Ustadz, afwan Ustadz, bolehkah kita mendengar atau memutar lagu-lagu nasyid? Mohon penjelasannya Ustadz, syukran. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Taib jamaah, berkaitan dengan nasyid ya, yang mungkin disenandungkan. Ini mungkin ada khilaf di antara para ulama, dan mungkin ada sebagian orang yang menamakan nasyid dengan nasyid islami ya. Jadi sebenarnya ya nasyid aja, nggak perlu dikatakan nasyid islami. Bagaimana hukumnya apabila nasyid itu mengandung hikmah? Insya Allah nggak apa-apa, dengan catatan tidak menjadi satu hal yang biasa dia lakukan. Jadi dominan hidup dia dengarkan nasyid terus. Ini tanpa musik ya, bicara nasyid tanpa musik. Karena tadi Nabi alaihissalatu menyebutkan dipenuhinya perut seorang dengan syair-syair yang mubah aja, itu tercela cuma. Apalagi dengan nasyid-nasyid yang sudah disenandungkan dengan nada-nada yang terkadang ya membuat orang jadi lalai gitu. Maka mungkin sesekali ya dalam perjalanan itu nggak masalah, tapi jangan sampai menjadi satu hal yang dominan dalam kehidupan seseorang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. 823 6543. Kami persilahkan. Baik, kami mohon maaf untuk Bapak atau Ibu yang telah masuk dalam sesi tanya jawab melalui line telepon. Kami mohon untuk dapat mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radio monitornya. Terima kasih. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Neneng di Makassar. Baik, silakan Ibu. Saya ingin bertanya dengan Ustaz,
masalah kalau mau mendoakan orang tua sudah meninggal, tapi orang ini keluarga banyak sekali, haruskah itu baca Al-Fatihah satu-satu atau sekaligus bisa gitu? Baik. Ya. Baik, jazakillahu khairan untuk ibu penanya di Makassar. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Mereka yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka ingin kembali ke dunia, walaupun hanya sekedar untuk sholat 2 rakaat. Mereka ingin kembali dunia, walaupun hanya sekedar untuk bersedekah. Tapi nggak bisa. Tugas kita yang hidup adalah mendoakan mereka. Bagaimana mendoakan mereka? Ya, ada doa yang umum, seperti doa untuk keumuman umat Islam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Ini doa umum. Tapi ada doa khusus yang kita khususkan untuk orang-orang dekat kita, yang mungkin kita akan doa dengan waktu yang lebih banyak lagi buat mereka. Buat orang tua, ya doakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, umpamanya. Atau kalau yang mati satu, kita mau doakan ibu kita yang meninggal dunia, maka baca doa khusus buat dia. Allahumma ighfirli ummi, umpamanya. Warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akim. Baca sudah. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terus bagaimana dengan kerabat? Kita mau doakan paman, kita punya adik, kita punya apa? Tadi ada doa umum yang kita doakan, ya Allah paman-pamanku, bibi-bibiku yang udah meninggal dunia, itu nanti umum. Tapi kalau kita mau menyebutkan secara khusus, nggak apa-apa. Kita doakan dengan namanya disebutkan. Allahumma ighfirli fulana ammati, bibiku, ya Allah dia baik dulu, ya Allah mudah-mudahan diampuni dosanya. Jadi lihat waktu ya. Kadang-kala ada waktu yang cukup panjang sehingga kita bisa mendetailkan doa itu, tapi ada waktu yang pendek sehingga kita lebih mengumumkan doa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Handi di Jakarta. Afwan Ustaz, apakah boleh mendengarkan Al-Quran yang dilagukan Ustaz? Syukran, mohon penjelasannya Ustaz. Al-Quran yang dilakukan. Jadi yang pertama, ada adab membaca Al-Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum. Dalam sebuah hadis disebutkan, hiasi Quran dengan suara kalian. Sehingga kalau dikatakan melagukan, ini yang pertama, maksudnya melagukan seperti apa gitu loh. Jangan sampai kita membaca Al-Quran dilagukan seperti lagu, nanti pakai genre rock, pop, atau apa, enggak. Ya sudah, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Dan innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Engkau ketika melakukan itu niru lagunya siapa gitu loh. Ada orang yang enggak, memang bacaannya dia seperti itu dan suaranya enak, orang mendengarnya juga nyaman ya. Karena tujuannya kita membaca Al-Qur'anul Karim adalah dalam rangka ya mendapatkan hidayah dan mendapatkan hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara melakukan Al-Quran, tinggal nanti dilihat maksudnya apa melakukan. Tapi kalau dia adalah lagu yang biasa, kalau mungkin dikatakan Syekh Sudes, itu kan beda sama Syekh Surem ya. Syekh Surem beda sama Syekh Hudayfi. Memang ada perbedaan cara mereka membaca, langgemnya itu beda tuh. Maka tolong kita baca sesuai dengan yang diajarkan dan tidak dengan meniru-niru mungkin langgam-langgam yang tidak sesuai dengan agama. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih dalam sesi tanya jawab ini kembali kita undang sahabat Roja untuk berpartisipasi melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik, untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda dapat memutar kembali nomor telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan hamba Allah di Jogja, Pak. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, mohon tipsnya bagaimana kita bisa berdamai dengan patah hati Ustaz karena mendengar kabar seorang teman sudah punya calon Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Nah, Masya Allah ya. Jamaah rahimakumullah. Takdir Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi terkadang kita ingin menikahi fulana, dan kita pun sudah merangkai dan menyusun mimpi kita menikah dengan fulana. Tapi ternyata dia bukan jodoh kita. Apa yang harus dilakukan? Berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kita tuh nggak tahu fulana itu baik nggak buat kita. Oke, menurut kita, menurut pertimbangan kita, pemikiran kita, ini waduh paling cocok ini. Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita nggak suka dengan takdir ini, tapi ternyata itu baik buat kita. Cuma kan kita belum tahu sekarang ini gimana kondisinya. Kita biasanya yang kita tahu adalah emosi kita tahu dengan cinta kita tahu dengan syahwat dan nafsu kita. Kejadian selanjutnya apa, kita nggak tahu. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kenapa? Allah yang mengetahui, kalian nggak tahu. Berapa banyak yang gagal tadi sudah punya calon kemudian dia menikah, kalau Allah berikan ganti yang lebih baik. Maka hendaklah setiap mukmin itu punya keimanan yang kokoh kepada takdir Allah Azza wa Jalla, bahwasanya semua ketentuan Allah itu adalah yang terbaik buat hambanya. Kemudian engkau juga berdoa mohon sama Allah ya. Selain tadi kita berusaha untuk menumbuhkan keyakinan dengan adanya hikmah di balik apa yang terjadi, kita juga perlu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang Nabi ajarkan, Allah wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikan kepada hamba keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia itu jadi ringan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah tidak disebutkan dari mana, ingin bertanya Ustaz, bagaimana dengan orang yang bernyanyi yang isi nyanyiannya kemungkaran Ustaz? Kita sudah usaha menasehatinya, tapi kata mereka tidak apa-apa dengan alasan karena tidak sering. Dan juga pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana dengan postingan orang-orang di sosial media yang berbacksound musik tapi isinya ceramah Ustaz? Syukran, mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya jamaah, kalau bicara
syair ya. Tadi kita sudah mendengarkan hadis Nabi SAW. Syair itu ada yang mengandung hikmah. Syair yang mengandung hikmah aja tidak boleh menjadi sesuatu yang dominan dalam kehidupan seseorang. Yang sering dia ucapkan, yang sering dia senandungkan, enggak. Boleh. Tapi jangan sampai sering-seringan. Tapi kalau tadi dikatakan lagu-lagu yang isinya kemaksiatan, yang isinya dosa, yang isinya hal-hal yang enggak berguna, jelas enggak boleh sudah. Walaupun tidak sering. Maka perlu dibedakan di sini, syair yang penuh dengan hikmah itu nggak boleh sering-sering, artinya nggak boleh jadi sesuatu yang mayoritas dari waktu kita isinya itu. Kalau ternyata nggak hikmah, jelas nggak boleh sudah. Nggak manfaat, isinya celaan, makian, atau ya cinta-cinta yang hanya akan membakar syahwat ya, maka itu dihindarin. Ya kalau dia kasih tahu nggak mau, ya tugas kita hanya menyampaikan. Jamaah rahimakumullah, Nabi itu ingin semua orang dapat hidayah. Ingin. Kita pun harus punya keinginan itu. Tapi apa kata Allah? Wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah kewajibanmu kecuali menyampaikan. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau ada orang kita kasih tahu, dia tidak mau tahu, dia marah-marah, dia memaki, dia membuli, dia memutuskan hubungan sama kita, tugas kita hanya menyampaikan. Tapi dengan hikmah menyampaikannya, dengan penuh kelembutan ya, dengan cara yang sopan, santun, sisanya serahkan sama Allah SWT. Adapun bagaimana dengan tadi disebutkan adanya dakwah, mau'izah, nasihat-nasihat yang ternyata backsoundnya musik. Ya, ini berangkat dari ketidaktahuan sebagian kita. Karena memang dia lihat semua orang pada suka musik. Bahkan dia mengatakan, saya 60 tahun baru dengar ada yang mengharamkan musik. Padahal 1300 tahun yang lalu itu para imam sudah menyampaikan tentang haramnya musik, dan sebelumnya Nabi SAW dalam hadis-hadis sudah menyampaikan hal itu. Jadi karena faktor ketidaktahuan, dia berpikir kalau dikasih musik itu orang lebih nyaman menyimaknya, akhirnya pakai musik. Apa tugas kita? Tugas kita watawasau bil haq, saling memberikan wasiat kepada kebaikan. Dan sekali lagi, kadang-kala ada orang punya niat baik, niatnya juga benar, tapi gara-gara dia nggak punya ilmu, akhirnya yang dia ingin tuju tidak tercapai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Maya di Jakarta. Silakan, Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang memberi nama. Apakah nama Taqiyya yang artinya bertakwa itu masih bisa untuk orang muslim gitu? Soalnya saya browsing itu, Taqiyya itu artinya salah satu ajaran dari Syiah. Nah, apakah Taqiyya itu masih boleh dipakai sebagai nama untuk kita gitu, sebagai umat muslim? Gitu aja Ustadz. Barakallahu fiik. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Ibu penanya di Jakarta. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik ya. Ya, ini menarik sekali ya. Dimana ketika seorang hendak memberikan nama, dia tidak sembarangan. Karena banyak di antara kita tatkala memberikan nama kepada anaknya, ini sudah kita bahas juga di bab-bab sebelumnya oleh Imam Bukhari tentang pemberian nama. Ada nama-nama yang terlarang sebenarnya. Sebagian kita kan ngasih nama anak itu yang enak didengar ya. Kadangkala karena nama seseorang yang terkenal kita kasih nama,
atau juga karena nama itu belum ada di tempat kita. Ternyata nama itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh, ada yang dianjurkan. Nah, ada yang sampai tingkatan haram, sahih. Taib. Terus bagaimana dengan nama taqiyah? Ketahuilah taqiyah ini ada taqiyah yang pakai tak. Taqiyah itu artinya pura-pura, boleh jadi menahan diri untuk menyelamatkan diri dengan menggunakan taqiyah. Dan taqiyah ini dalam agama Islam juga ada sebenarnya, bukan hanya ajaran Syiah. Hanya saja Syiah melakukan taqiyah kepada Ahlus Sunnah. Taqiyah itu seperti taqiyatun ya, pakai tak ya. Ayatnya itu minhum tuqah. Artinya tatkala kita takut ada orang yang hendak membunuh kita dan dia memaksa kita untuk keluar dari agama Allah, lalu kita pura-pura mengatakan ucapan kekufuran, itu boleh. Tapi kalau ajaran Syiah kan itu taqiyah pura-pura menjadi Ahlus Sunnah, sehingga dia adalah orang yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, tapi pura-pura dia cinta sama Abu Bakar, seperti itu. Jadi kalau bicara bolehkah kita ngasih nama taqiyah, taqiyah itu kalau nggak pakai tak ya, taqiyan itu artinya yang bertakwa, orang yang bertakwa. Jadi nggak ada masalah ketika seorang memberikan nama kepadanya taqiyah. Hanya saja memang kadang-kala ada nama-nama yang mengandung unsur pujian, unsur menyucikan diri, itu perlu dihindari. Barakallahu fiik. Jadi insya Allah nggak ada masalah memberi nama dengan taqiyah. Barakallahu fiikum. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ibu Salma di Gorontalo. Afwan Ustaz, apa yang harus ana lakukan karena memperkenalkan rukun Islam, tentang Islam kepada anak-anak melalui lagu yang berada di aplikasi tertentu yang ada musiknya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. barakallahu fiik. Iya jamaah, musik ini termasuk bala ya, bala yang telah menjadi wabah. Tadi ada pertanyaan tentang bagaimana dakwah diiringin oleh suara musik ya. Kemudian sekarang pertanyaannya berkaitan dengan mungkin ada pengajaran sebenarnya mengajarkan tentang rukun iman, rukun Islam, tapi diiringi dengan musik. Bagaimana yang seperti itu? Maka dihindarin, perlu dihindarin. Dan kita perlu berusaha untuk memberikan pilihannya kepada umat. Dan Anda lihat ada sebagian kawan-kawan kita yang eksis di sana, dia bikin kartun mungkin ya, yang isinya adalah nasihat, penjelasan rukun iman, tapi nggak pakai musik. Cuma kan karena tadi orang-orang udah biasa pakai musik gitu. Ketika nggak ada musiknya dilihat kayak hambar ya. Tapi insya Allah tetap bisa dilakukan karena pada hakikatnya dulu diajarkan tanpa musik dan sekarang pun diajarkan tanpa musik seharusnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Baik, kami mohon untuk yang telah masuk melalui line telepon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Depok. Baik, silakan Ibu. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Ustadz. Mau nanya ini masalah suami. Harta suami itu ibarat kalau sudah menikah itu hak wajibnya itu lebih dulu orang tuanya dia apa istri dulu yang diiniin gitu loh maksudnya Ustadz. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya.
Iya, sama satu lagi, maaf Ustadz, ini Ustadz, kalau misal seorang suami itu, maaf kalau mengucapkan udah menikah gitu, lagi posisi marah, ngucapin seandainya cerai gitu, itu haram apa enggak Ustadz hukumnya? Ya, baik. Makasih ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, pertanyaan yang mendasar sekali ya dalam kehidupan rumah tangga. Karena banyak di antara kaum muslimin yang menikah tanpa punya ilmu yang cukup. Sehingga tadi pertanyaan, ada yang mudah mengucapkan cerai ya. Ada juga yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ada pula yang menelantarkan anaknya. KDRT juga menjadi pemberitaan yang sering kita dengar dalam media-media kita. Kembali kepada pertanyaan ibu tadi, barakallahu fiik ya, berkaitan dengan harta suami. Yang pertama, kalau bicara suami, maka dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kalau dia bicara anak, maka dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Jadi ini kewajiban yang seharusnya proporsional ya. Di mana sang suami setelah menikah dia punya kewajiban. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki jadi pemimpin ini atas wanita karena Allah memberikan kepemimpinan, jiwa kepemimpinan kepada dia, kelebihan buat laki-laki, dan karena dia memberikan nafkah kepada istri mereka. Baik, ini dia sebagai seorang suami. Tapi posisi sebagai anak, ketika Allah menyebutkan wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya apa dan kepada siapa mereka berinfak, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan kepada mereka apa saja kebaikan atau harta yang kalian infakkan, yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua, baru kerabat. Dan karena posisinya anak ini punya kewajiban kepada orang tua, dan dia sebagai seorang suami punya kewajiban kepada istri, maka dia harus proporsional. Kalau mungkin orang tuanya mampu, ya tidak jadi kewajiban karena dia alhamdulillah dia punya kemampuan. Tapi kalau orang tuanya susah hidupnya, maka dia yang harus nanggung sang anak, memberikan nafkah kepada orang tuanya. Gimana dengan istri? Ya dia juga memberikan nafkah kepada istrinya. Gimana kalau nggak cukup? Ya dia pilah-pilah. Mungkin jadi setengah di sini, setengah di sini, mungkin di sini 3/4, di sini 1/4. Intinya, seorang muslim itu menjalankan kewajibannya. Ketika dia nggak mampu, mana yang dikorbankan? Maka biasanya dia harus belajar mana yang lebih utama. Makanya kalau bicara makan, oke lah, yang ini kebutuhannya bukan makan, ini makan. Kalau nggak makan bisa mati. Ini kebutuhannya obat, kalau nggak diberikan obat bisa tambah parah sakitnya. Yang ini hanya kebutuhan, ya bukan hal yang primer tapi hal yang sekunder ya. Cuma mau beli motor kayak mau apa. Jadi hendaklah sebagai seorang istri juga berusaha untuk membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya. Dan jangan takut ya, harta yang diberikan kepada orang tua insya Allah nggak akan mengurangi harta nanti. Asalkan kita yakin sama Allah, bahwasanya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Adapun berkaitan dengan ucapan cerai, jadi ketika sudah menikah, maka suami istri ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga. Ucapan cerai, kata Nabi SAW, thalathun jidduhunna jidrun wa hazluhunna jid. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, guraunya serius. Guraunya serius. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, at-talaq, wan nikah, war raj'ah. Perceraian, pernikahan, dan rujuk. Jadi ketika suami mengatakan cerai kepada istrinya, maka ada beberapa kondisi, atau ada 2 kondisi. Ucapan cerai adalah ucapan yang memang jelas, aku ceraikan engkau, maka itu jatuh cerai. Jatuh cerai. Tapi kalau dia mengatakan, udah engkau pulang ke rumah orang tuamu, itu belum jatuh cerai kecuali dia niat menceraikan.
Maka kalau pertanyaan ibu, apakah dia berdosa? Bukan bicara dosanya, tapi bicara tentang konsekuensi dari ucapannya. Ketika dia mengatakan cerai, jatuh cerai. Dan cerai, ingat, yang diperbolehkan rujuk itu cuma 2 kali. Contoh, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan engkau, jatuh cerai. Lalu besok ada masalah lagi, aku ceraikan engkau lagi, 2 kali ini. Kemudian nanti ada masalah lagi, dirujuk ya. Kemudian ada masalah lagi setelah berapa bulan, berapa tahun, dia mengatakan aku ceraikan engkau. Ini udah 3 kali. Maka dia nggak bisa rujuk lagi, jemaah. Karena Allah mengatakan at-talaqu marratan. Tolak cerai yang boleh rujuk itu cuma 2 kali. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau dia menceraikan yang 3 kali, maka nggak halal bagi dia untuk rujuk sampai perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi hendaklah para laki-laki dan juga para istri berusaha untuk meredam suaminya. Ketika suaminya marah, hendaklah istri tidak marah, berusaha untuk minta maaf, mendiamkan, menenangkan suaminya. Bukan malah dia merasa aku nggak salah. Iya, masalahnya bukan salah nggak salah, tapi masalahnya bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga. Begitu pula para suami, kalau istrinya lagi marah, dia berusaha diam, karena setan sedang hadir di tempat orang-orang yang marah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum. Masya Allah, barakallahu fiik, ahibati fillah. Ya, kembali mengingatkan Ramadan sudah dekat. Persiapkan diri kita dengan belajar tentang bagaimana menghadapi bulan Ramadan, dan manfaatkan waktu di bulan Sya'ban ini. Yang punya utang puasa, lunasi utangnya. Yang udah lunas utangnya, perbanyak puasa sunnah, mulai baca Quran, perbanyak baca Qurannya, kemudian sholat malam ya. Amalan-amalan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, mulailah kita memaksimalkannya di bulan ini. Dan jangan lupa berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kepada kami bulan Ramadan. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di Raja Pusat. Jazakumullah khair.